وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam persaudaraan di Aceh, salam anak Nangro. Kepada sahabat-sahabat sekalian, netizen-netizen sekalian dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas tentang masalah mediumisasi atau mediator. Apa sih mediumisasi itu? Yang saya pahami begini: menyediakan seseorang, yaitu mediator, yang orang tersebut dalam tanda kutip mudah kesurupan, kemudian membawa orang tersebut ke tempat-tempat pengobatan yang mau diobati, kemudian nanti ditarik jinnya ke dalam tubuh orang tersebut, kemudian jinnya kesurupan. Nah, itu istilahnya, kemudian orang tersebut kesurupan. Istilahnya itu kalau orangnya itu mediator, kalau proses terjadinya nanti mediumisasi, proses menarik jin pada pasien atau pada tempat tertentu untuk ditarik ke dalam tubuh ke dalam tubuh seseorang, kemudian diajak ngomong gitu ya. Nah, itu mediumisasi ya. Baik, kita akan kupas tuntas dan lugas mediumisasi itu dalam bingkai ruqyah syar'iyah dan dalam bingkai pendobolan, seperti itu ya, pendobolan sahabat sekalian. Baik, ada dua versi mediumisasi. Mediumisasi pertama sekali adalah versi dobol. Ada satu lagi versi dukun, seperti itu ya, ataupun dukun ngustad, seperti itu. Versi dobol itu mediumisasi dobol juga, palsu ya, mediumisasi palsu, bohongan. Apa buktinya ngomong seperti itu? Mana buktinya? Mana buktinya? Nah, buktinya tanya saja sama Kang Alan Suhendra Official yang ada di Bandung. Beliau pernah menjadi mediumisasi, mediator palsu, alias mediator hoax gitu ya. Jadi pernah bekerja, dibayar untuk menjadi mediator hoax. Nah, begitu. Caranya bagaimana? Caranya ini saya bongkar sedikit ya. Caranya bagaimana ya? Caranya bagaimana? Saya bongkar sedikit. Caranya begini. Orang tukang obat itu yang bergaya gus ataupun gaya ustaz ataupun gaya apa sajalah, suka hati kan, gaya itu mudah, tinggal pakai baju saja ya. Tinggal pakai sorban, pakai baju, bisa kita beli di pasar begitu ya. Nah, terlepas gus asli, ustadz asli ya terserah. Nah, yang penting orang-orang kampung mana tahu begitu ya. Nah, intinya bawa seseorang, tim kita sendiri, kemudian ada orang yang berobat. Kemudian ketika ada orang yang berobat tuh ditanyakan dulu masalahnya apa gitu ya. Kira-kira konsultasi gitu ya. Konsultasi, masalah saya begini, suami saya diambil orang, istri saya dikenain orang, apalah pokoknya sudah diceritakan, sudah semua diceritakan, baik, sudah ceritakan semua. Kemudian orang yang dibawa itu, asisten dia yang dibawa itu, ya kan? Orang tersebut kan nggak tahu ini bagaimana cara pengobatannya begitu ya. Kemudian orang yang asistennya yang dibawa itu, kemudian nanti dia gaya-gaya seperti, nanti bawa-bawa nama Allah lagi. Allahu Akbar, berat sekali nih ya Allah. Ini genderuwo ini besar. Allahu Akbar. Begitu, seolah-olah dimasukkan ke kepala mediator tersebut itu yang dia bawa. Kemudian mediator itu kesurupan. Kenapa kau ganggu aku? Aku kiriman daripada suamimu, tahu? Begini dan begini itu. Nah,
Kenapa dia kok ngomongnya sama seperti kasus orang yang ngobatin itu, ya kan, minta berobat itu? Ya karena kan duluan dia sudah duluan dengar. Kemudian nanti dia berpura-pura. Nah, mediator palsu, ya kan? Mediator palsu. Jadi pura-pura kesurupan, sahabat, seperti Kang Alan dulu itu. Ya sekarang udah taubat, alhamdulillah. Semoga banyak yang taubat yang lain, ya. Nah, sudah taubat pura-pura kesurupan, seolah-olah sama betul. Kemudian sudah selesai pengobatannya, jinnya sudah saya tarik, jinnya sudah saya islamkan, yang nggak Islam mudah saya sembelih lehernya, udah mati jinnya, gitu ya. Itu menurut Gus Dobol, nah, gitu kan, Gus pura-pura ya. Nah seperti itu, ya kan. Kemudian si orang ini tersugesti bahwa sudah sembuh, begitu ya. Sudah, apalagi yang harus dilakukan? Wah, ini nggak cukup nih, harus jaga rumah ini, karena boleh jadi nanti keserangannya ke rumah nanti malam atau apalah, atau bagaimanalah. Pokoknya dia tidak akan mau tinggal diam, si dukun ini pasti dia akan serang lagi. Jadi gimana? Ya ini juga rumahnya harus dibersihkan, juga harus ada perlindungan rumah. Nah, pakai nanti paku yang katanya puluhan juta harganya, gitu ya. Tanam 4 penjuru rumah, itu versi Dobol, ya. Jadi kesurupan mediator versi Dobol. Padahal nggak kesurupan itu. Kemudian para pendukung Dobol bertanya pada pendukung mereka itu, ya. Oh itu tidak apa-apa, sudah ada disclaimer, sudah ditulis, bla 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 bla. Tapi tulisnya pakai bahasa Inggris, gitu ya. Dan itu kan istilahnya sinetron, begitu ya, kena masalah. Gitu. Oke, ingat, sinetron dengan YouTuber itu beda, sahabat sekalian. Kalau sinetron dari awal udah ditulis itu, sebelum tertulis itu di situ bahwa kejadian, nama, tempat ini hanya fiktif belaka, ditulis begitu. Itu satu, yang pertama. Itu pun tulisannya bukan bahasa Inggris, sahabat ya, bahasa Indonesia, bahasa Nusantara kita, Indonesia, biar semua orang paham. Sehingga sebelum orang nonton pun sudah tahu ini sinetron. Nah, itu satu. Tapi kalau Dobol itu tidak ditulis. Kemudian nanti di deskripsi baru ditulis. Itu pun pakai bahasa Inggris, sahabat. Gitu, itu kalau memang. Nah, lantas apa yang dipermasalahkan konten-konten seperti ini? Kan konten bagus untuk edukasi, untuk dakwah kepada orang. Iya bagus, tapi orang yang percaya, ya kan, rugi uang. Ya kalau orang nonton oke lah, udah ada disclaimer yang bisa bahasa Inggris. Yang nggak bisa bahasa Inggris mungkin tidak terkecoh ya. Nanti kalau orang berobat gimana? Katanya dia bisa berobat seperti itu, dengan mediator seperti itu. Kan berobatnya bayar. Kalau berobatnya betul, dia sembuh, betul yang dilakukan itu, mungkin tidak masalah. Tapi ini nipu. Misalnya saya contoh ya. Saya sakit perut, sakitnya sakit lambung, saya mau berobat sama Anda. Boleh. Kemudian dikasih obatnya obat sakit kepala. Kira-kira gimana? Cocok nggak si orang tersebut itu meminta uang di atas penyakit yang tidak ada jelas, nggak ada korelasinya, nggak ada sambungannya. Saya misalnya ada sakit, misalnya ada jin misalnya, tapi jinnya pun masuk ke dalam tubuh sana pura-pura sudah taubat. Ada hubungannya nggak? Kan nggak ada hubungan. Itu satu ya. Ya makanya lebih baik tidak usah, itu satu. Tidak usah mediator itu. Yang kedua adalah mediator ala dukun mustad. Kadang-kadang dia ustad tapi dukun juga kadang-kadang. Kadang-kadang dia dukun tapi gayanya ustad seperti itu. Karena ada juga orang-orang yang paham agama tapi dia dukun. Misalnya ilmu pengobatannya ilmu dukun, tapi ilmu kitabnya ya ilmu Quran seperti itu. Bagus ya, tapi ilmu kitabnya, tapi ilmu pengobatannya dia pakai ilmu dukun. Gaya-gaya cara dukun, tasyabuh ya. Kalau versi dukun atau versi ustadz dukun gitu ya, buat konten, pergi ke tempat yang dianggap angker, bawa orang, nanti ditarik, masuk masuk mediator, kemudian ditanya-tanya, bagaimana sejarah ini, siapalah kamu? Saya ini mbah ini,
saya ini kuncen ini, saya ini itu, jelaskan sejarah. Masa sejarah tanya sama setan sama jin, kan lucu seperti itu ya. Sejarah tanya para ahli sejarah lah, kan di buku-buku ada tuh tulis, tinggal baca aja kan, susah. Sama arkeologi ya lebih mantap lagi. Sejarah ini, sejarah ini, sejarah ini, sejarah Prabu Kian Santang, sejarah ini, sejarah ulama ini, sejarah aulia ini, tanya sama jin. Ini nggak nyambung, susah ya. Dialog dengan jin nggak jelas, nanya masalah sejarah ya, jadi susah seperti itu. Itu satu versi dukun. Ataupun narik Ratu Pantai Selatan, assalamualaikum, gaya begini entah bagaimana lah. Narik ulama, narik aulia, apa namanya, roh aulia ini, itu istilahnya bahasanya ya kan. Lucu sekali, masa aulia masuk ke dalam tubuh manusia yang kencingnya aja nggak bersih itu. Nah itu nggak mungkin terjadi, itu seperti itu. Itu tasyabuh, model metode dukun. Jadi bagaimana ruqyah syariah menyingkapi ini? Ruqyah syariah, kami para ruqyah menyatakan mediumisasi seperti ini adalah haram hukumnya, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Innahu lakum aduwwum mubin, kan jelas. Sesungguhnya setan itu bagimu setan itu untuk kamu, bagi kamu musuh yang nyata. Loh kok musuh kita undang? Kan lucu. Itu satu. Fattakhidhu aduwa di ayat yang lain. Maka jadikan betul-betul kan, jadikanlah dia sesungguhnya sebagai musuh seperti itu. Makanya ada itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kan begitu. Ketika kita mau baca Al-Qur'an, kita berlindung dulu kepada Allah daripada bisikan setan, dari setan yang terkutuk. Ini Rasulullah dahulu itu kalau meruqyah, apa kata Rasul? Ukhruj ya adullah, keluarlah engkau musuh Allah. Kan musuh Allah itu setan. Malah kita ngundang. Nah, ini jadi lucu. Tidak ada ruqyah mengundang jin, masuk jin, mediumisasi, mediator, sediakan orang biar bisa mudah tidak ada ruqyah syariah seperti ini. Kalau ada yang seperti itu, bawa orang khusus untuk ngobatin, masukin jin orang yang sakit, masukin ke orang yang dibawa itu atas nama ruqyah syariah, itu bohong, dobol juga itu. Nggak ada seperti itu ya sahabat ya. Jadi sudah jelas musuh. Untuk apa kita undang lagi? Jangankan musuh, mantan istri, mantan pacar aja nggak diundang kan? Tidak diundang ke dalam pesta. Apalagi musuh. Nah ini kan lucu. Bawa-bawa nama Islam, bawa Al-Quran, baca Allahu Akbar, tapi narik jin. Itu tidak dibenarkan wahai sahabat sekalian. Kalau ada hal-hal yang seperti itu, tinggalkan. Itu merusak iman. Nanti kita jadi percaya kepada jin tersebut. Nanti jadi percaya kepada jin tersebut, jadi fitnah. Nanti kata jin itu si fulan yang santet saya dan segala macamnya, itu jadi fitnah. Jangan mau seperti itu. Kalau ada pengobatan, mau apapun, mau dia gus kah, kiai lah gayanya, entah apalah, bagaimanapun gayanya, walaupun namanya ruqyah syariah lah, kalau ada model-model bawa orang, narik jin masuk ke dalam tubuh orang yang dibawa itu jangan mau sahabat, jangan mau ditipu. Dua kemungkinan. Yang pertama, itu bohongan, palsu, settingan, dibuat-buat. Yang kedua, boleh jadi itu jin asli yang masuk, tetapi orang tersebut ini dukun, seperti itu ya. Tinggalkan pengobatan seperti itu sahabat sekalian. Jangan mau hal-hal yang seperti itu ya. Saya ingatkan kepada sahabat kan sekali lagi, jangan mau dibodohi. Walaupun itu hanya sebatas channel. Nah, ya memang channel YouTube, tapi lama-lama orang banyak percaya dan datang kepada mereka. Nah, ketika datang kepada mereka dapat merugikan uang dan akidah mereka. Kalau hanya sebatas sinetron nggak masalah, tapi tulis dong bahasa Indonesia dari awal, tulisnya bukan
terakhir di deskripsi pakai bahasa Inggris lagi. Kenapa pakai bahasa Inggris? Kenapa nggak sekalian dengan bahasa Arab atau bahasa Perancis sekalian, sahabat ya? Cuma itu saja yang bisa saya ingatkan kepada sahabat sekalian, ya. Jin itu diusir, bukan diundang, itu ya. Jin itu diusir, bukan diundang. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.